Warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Ferry Setiawan dengan NIM D600210212 dari kelompok 67. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses dari pengerjaan tes modul 2. Masuk ke rekapitulasi data kuantitatif. Dari rekapitulasi data kuantitatif, terdapat responden yaitu sebanyak 50. Dan butir pernyataannya yaitu 11. Dan untuk menentukan total skor sendiri menggunakan rumus yaitu sama dengan sum. Kemudian kita blok bagian butir pernyataan baris 1 sampai ke 11. Kemudian kita enter maka akan menghasilkan total skor 30. Kemudian untuk lebih cepat menghasilkan total skor yang bawahnya yaitu dengan cara kita drag, dengan cara kita klik bagian kanan bawah pojok, kita klik secara 2 kali, kemudian nanti akan muncul otomatis hasil jawaban dari total skor yang telah kita buat rumus yang atas tadi. Untuk rata-ratanya sendiri kita menggunakan rumus sama dengan average. Kemudian kita blok lagi bagian butir pernyataan baris nomor 1 sampai 11. Nanti akan dihasilkan rata-rata seperti ini. Lanjut untuk tabel tingkat kepuasan. Itu terdapat interval yang pertama yaitu skornya memiliki nilai 1 yaitu sangat tidak puas. Dan interval yang kedua dengan skor 2 tidak puas. Interval ketiga 3 dengan skor 3 cukup puas dan selanjutnya. Kemudian kita lanjut ke R-tabel. R-tabel ini kita yaitu mencari uji dua arah. Dengan cara kita yang pertama yaitu mencari tingkat signifikansi terlebih dahulu. Dengan cara memasukkan rumusnya yaitu sama dengan 1 min 0,95. Maka akan dihasilkan 0,05. Dan N-nya sendiri merupakan banyaknya respondensi yang ada di rekapitulasi ini. 50. Kemudian DF-nya sendiri merupakan rumus dari respondensi dikurangi 2. Dan yang terakhir ada R-tabel. R-tabel sendiri diperoleh dari respondensi kurangi 2 yaitu menghasilkan 48. Dan dari 48 itu kita bisa lihat dari tabel tingkat signifikansi yang telah tertera di samping tersebut. Kita urutkan dari yang ke-48 dan dari garis yang kedua. 0,2787. Maka nilainya yaitu 0,2787. Berikutnya terdapat uji validitas, yaitu terdapat variabel dan hasil perhitungan. Variabelnya sendiri yaitu N merupakan respondensi yang tadi, kemudian TF-nya respondensi dikurangi 2. Dan untuk confidence-nya 95%, untuk 0,05. Di tabelnya sendiri menggunakan rumus sama dengan tin V. Kemudian kita klik B6 yaitu 0,05. Kita koma dengan TF-nya. Kemudian menghasilkan 2,01063. Dan untuk R-tabelnya sendiri untuk menggunakan rumus secara manualnya yaitu sama dengan B7. B7 yaitu jumlah dari T-tabelnya kemudian dibagi
akar dari 48 ditambah 2,01063 dipangkat 2, maka akan menghasilkan angka tersebut. Untuk uji validitas, untuk menentukan R hitungnya sendiri, kita harus menggunakan software SPSS, yaitu seperti berikut. Kalau lebihnya, langsung saja ke data view. Dari data view, kita dapat data ini tersebut dari data kita rekapitulasi 50 respondensi tersebut, kita copy, kemudian kita copy dari baris 1 sampai total skor, kita copy ke SPSS. Langsung saja menghasilkan seperti ini. Kemudian untuk tampak variabel view-nya seperti ini. Kemudian untuk menghasilkan R hitungnya, langsung saja ke analyze, kemudian kita correlate, terus kita ke pivot. Nanti akan muncul tampilan seperti ini, pivot. Untuk pivot sendiri yang kita ambil yaitu yang bagian total score percent correlation yang 1 sampai 11. Dan nantinya akan kita copy dan kita tempel ke Excel yang telah kita kerjakan tersebut. Kemudian kita konversikan ke desimal dan kita taruh ke tabel uji validitas dengan cara paste transposition. Dan untuk menentukan valid tidaknya, kita harus mengecek butir soal 1 sampai 11. Apakah dari 1 sampai 11 tersebut R hitungnya lebih dari R tabel, maka akan dihasilkan keterangan valid. Jika sebaliknya, maka akan tidak valid. Dan untuk yang terakhir, terdapat uji reliabilitas. Uji reliabilitas tersebut bisa kita dapat datanya tersebut dari SPSS. Langsung saja kita lihat dengan cara variable view, dengan cara tadi measure-nya kita ubah menjadi nominal, kemudian langsung saja analyze, correlates, kemudian kita pilih yang scale, kemudian langsung saja ke reliability analysis. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Untuk hasil-hasil tabel ini menghasilkan alfa yaitu 0,831. Dan kita bisa mulai menyalin tabel-tabel ini dan ditempelkan ke Excel kita yang sedang kita kerjakan. Kemudian langsung saja untuk kesimpulannya dari case processing summary, output di samping memberikan informasi tentang jumlah sampel atau responden N sebanyak 50 orang karena tidak ada data yang kosong atau dalam pengertian jawaban responden terisi semua, maka jumlah valid adalah 100%. Untuk selanjutnya, dari alfanya, reliability statistiknya yaitu kesimpulannya dapat ditarik dari output di samping diketahui end of item atau butir pernyataan pada kuesioner ada 11 buah dengan nilai crown batch alpha sebesar 0,831. Karena nilai 0,831 alfa lebih dari R tabel, maka dapat disimpulkan bahwa ke-11 pernyataan tersebut adalah reliable atau konsisten. Dan untuk item total statistik meliputi semacam ini. Dan dapat kita tarik kesimpulan tabel output di samping memberikan
gambaran tentang nilai statistik untuk ke-11 item pernyataan kuesioner. Dalam tabel ini diketahui nilai Cronbach's alpha untuk ke-11 pernyataan adalah lebih dari 0,27871, yaitu arti tabelnya, maka dapat disimpulkan bahwa ke-11 pernyataan tersebut reliable. Mungkin cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.